Yo, balik lagi sama gue Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan update untuk Bitcoin. Dan juga kemarin itu requestnya adalah Solana, teman-teman. Ya, jadi semalam itu udah info kembali dari SEC ya, menunda untuk keputusan ETF-nya si Ethereum, teman-teman. Itu diundur sampai Maret 2024. Jadi beberapa bulan ke depan baru nanti mungkin akan diputuskan apakah di approve atau tidaknya untuk ETF Ethereum. Tapi menurut teman-teman bagaimana? Coba bisa tulis di kolom komentar bawah video ini ya. Oke, jadi kita bisa lihat untuk pergerakannya overall cuman tersatu aja untuk si Bitcoinnya. Meanwhile untuk altcoin ya cenderung mengikuti ya. Di sini kita bisa lihat nih, kebanyakan memang merah mengikuti sideways, ada juga yang mencoba melawan arus dan lain sebagainya. Cuman concern kali ini adalah ngebahas untuk Bitcoin dan Solana, karena kemarin juga sudah ada yang request untuk Solana. By the way, Solana ini udah di urutan nomor 5 ya, sempat balap-balapan dengan XRP dan akhirnya mampu lewatin XRP ya. Oke. Kemarin itu pembahasan untuk render ya, Bitcoin render, AAV, ini sebelumnya ada Matic dan juga Chainlink, teman-teman. Oke, kita lihat untuk si Bitcoinnya terlebih dulu secara daily. Ya, dia masih aja sideways, teman-teman. Sebentar, kita coba pakai ini arrow ya. Semenjak dia udah turun di sini ya agresif, kemudian di sini little bit sideways ya, retrace sedikit, dan ini bisa aja ada indikasi either dia masih lanjut naik untuk retest ke area SNR sebelumnya di area sini ya. Plus di sini ada MA55 karena udah terbreakdown, bisa jadi retest untuk SNR plus MA55 secara daily. Ini sekitar berapa bro? 41.290 sampai 41.733 dolar ya, itu untuk menjadi next target secara dailynya. Untuk supportnya pasti sama-sama di sekitar 39.000 sampai 40.000 dolar. Kalau dari arah sini aja dia rejection, either dari sini setelah dia sideways rejection atau dia setelah naik sedikit retracement terus rejection ya, akan visit next area target di 35.500 sampai 37.000 dolar untuk next area target si Bitcoin. Mungkin teman-teman juga udah tahu juga pembahasan saya beberapa kali ngebahas beberapa area tersebut. Plus di sini disusul dengan adanya EMA 55. Jadi ini menjadi tahanan ya yang bisa dipertimbangkan sama teman-teman, mungkin yang mau buyback lagi atau mungkin di area sekarang mau buyback. Kemarin-kemarin di 39.000, sekarang kan dapat 40.000. Di 39.000, di 38.600, 38.500 dan mau buyback lagi dengan small portion ya, porsi kecil ya, nggak ada masalah. Namanya juga akumulasi cicil spot, itu nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Jadi itu sedikit reminder, dan outlooknya pun masih sama ya, tinggal kita lihat aja sama seperti sebelumnya. Kenapa seperti sebelumnya? Kita bisa perhatikan ya, ketika dari area sini rejection ya, di sini adanya sedikit retracement ya, sebelum dia lanjut turun lagi. Setelah lanjut turun dia adanya sedikit retracement ya, kemudian dia lanjut turun lagi. Nah, kemudian posisi sekarang setelah lanjut turun dia ada sedikit retracement ya. Jadi ini bisa diperhatikan dan diwaspadai. Bisa aja kali ini retracementnya sedikit naik untuk ngetes SNR sebelumnya, atau memang mengikuti sebelumnya. Nih, 1-2 move sebelumnya ya, dia drop turun naik sedikit sebelum lanjut turun lagi atau lanjutkan penurunan koreksinya ya. Baru dari area sini nanti mungkin kita adanya ataupun bisa lihatlah indikasi untuk si Bitcoin akhirnya bisa mengalami pemantulan yang lumayan. Walaupun mungkin bisa aja ya, bisa aja dia langsung lanjut mantul kenceng. Cuman ya balik lagi, kita harus perhatikan faktor apa kira-kira, news apa kira-kira yang bisa bikin ketika Bitcoin drop sampai level area ini ya, itu dapat men-trigger buyer akhirnya mampu buyback dengan strong buying power yang cukup strong, akhirnya harga mantul keras. Tapi kalau tidak ada, bisa aja dari area sini reaksinya pun sebentar teman-teman, kita pakai ini aja lebih enak, pakai beras. Bisa aja dari sini ya, at least dia sedikit lewatin, kemudian pullback ya, little bit sideways, akumulasi untuk lanjut naik teman-teman ya. Bisa aja kejadian seperti ini kalau memang kita belum adanya istilahnya news atau sesuatu yang dapat benar-benar men-trigger untuk buyers itu benar-benar beli dalam muatan yang besar, dan akhirnya harga bisa terpam dengan waktu yang cukup singkat ya. Cuman yang perlu kita perhatikan sama seperti pergerakan sebelumnya. Sebentar, kita coba lihat di sini ya, ketika harga ini drop, ini korektif, akhirnya mampu mantul teman-teman. Di sini juga ini drop signifikan, kemudian dia sideways dulu ya, ini gocek atas bawah sebelum akhirnya dia perlahan naik ya. Mungkin aja nanti ini yang terjadi,
ketika dia drop ya sideway dulu ya sebelum lanjut naik lagi. Nah itu bisa mungkin terjadi. Oke, untuk si Bitcoinnya maka bisa diperhatikan untuk beberapa hal dan skenario yang tadi juga sudah saya sampaikan. Dan sedikit reminder kembali, yang mau buyback silahkan teman-teman, khususnya di spotnya. Oke, next kita akan bahas untuk si Bitcoin secara hourly ya. Secara hourly sebenarnya dia masih bermain di antara dua range ini. Bagian lapis atasnya itu di sekitar 40.500-an sampai 40.800-an dolar. Untuk bagian lapis bawahnya itu di sekitar 39.300-an sampai 39.600-an dolar. Ya, jadi ini dia lagi bermain di dua range aja di sini. Tuh, ya masih belum kemana-mana teman-teman. Benar-benar terlihat kesulitan untuk reclaim area 40.000 dolar. Ya beberapa kali naik terus reject lagi ke 39 sekian. Naik lagi reject lagi. Jadi overall cuman tersatu aja. Jadi palingan yang bisa diperhatikan adalah dari area range ini dulu aja. Ya, ketika dia udah mampu naik pun kita lihat reaksinya di sini. Mampu break and retest gak untuk lanjut naik. Tapi kalau misalkan dari area sini aja dia udah retest kemudian bikin tail candle, reject strong lagi. Ya breakdown dari lowest area waktu dia sideway ini mungkin waktu retracementnya bisa dimanfaatkan untuk dia ngejar next area target di 38.200 sampai 38.300-an dolar ya. Jadi palingan itu yang bisa diperhatikan sama teman-teman untuk si Bitcoin secara hourly. Overall ya dia cuma tersideway aja. Bisa diperhatikan beberapa range area ini yang bisa mungkin dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Next ini untuk Solana. Ya untuk Solana sendiri ini coba akan saya hapus dulu biar nggak terlalu banyak coretannya. Dia ini terlihat sudah breakdown teman-teman. Breakdown dari mana? Ini coba akan saya highlight dulu pakai rectangle ya. Di sini sebelumnya menjadi area support atau tahanan nih. Tuh. Kita bisa lihat dengan box warna hijau ini. Ya beberapa kali dites walaupun sempat bikin tail candle cukup panjang, ini mampu bikin harganya si Solana mantul lah ya. Ini by the way secara time frame 4 jam. Akhirnya dia udah breakdown dan ketahan nih di EMA 34 dan 55. Meanwhile di area situ juga menjadi support sebelumnya yang sekarang menjadi resisten. Jadi kalau misalkan area C dari area sini nggak mampu reclaim bisa jadi seperti gimana bro? Bisa jadi seperti ini. Ini udah drop, breakdown gitu ya, breakdown, naik untuk sekedar tes saja sebelum dia lanjut turun lebih lanjut lagi. Ya, ngejar area berapa? Ngejar area 65 sampai 72 dolar untuk next area target nih. Donasi sebelumnya menjadi tahanan lah sebelum dia lanjut rally lagi untuk si Solana. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Kemudian kita gunakan bantuan kaki Fibo juga dari swing high ke swing low-nya, previous swing low terakhir. Maka kita bisa lihat dia ini lagi struggling di antara retracement 0,3 sampai 0,5-nya. Ini sekitar 88,3 sampai 91,21 dolar. Ya. Jadi ini bisa menjadi beberapa pertimbangan buat teman-teman sekalian. Bisa aja untuk dia progres turun ini sekedar dites ya, and then that cat bounce terjadi untuk dia lanjut turun lebih dalam lagi. Ya. Kemudian untuk hal lainnya kita bisa gunakan juga ya dengan trendline resisten ini yang beberapa kali dites nih 1, 2, 3, 4 kali bahkan dites dan mendapatkan rejection yang cukup strong untuk si Solana. Jadi ketika memang dia harganya ini ngetes lagi ya untuk trendline resisten ini plus di sini kan ada EMA 55 dan 200 secara time frame 4 jam. Ini bisa diperhatikan dan dilihat dulu reaksinya seperti apa. Apakah langsung dia seperti ini, rejection seperti ini secara time frame 4 jamnya baru mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Tapi misalkan dia let's say dari area sini mampu break, ya retest dari area sebelumnya nih. Ini di sekitar 91 sampai 94,2 dolar. Kemudian retestnya pun berjalan dengan cukup baik, ya mungkin bisa dimanfaatkan teman-teman untuk si Solana bisa lanjut naik. Ya. Jadi palingan itu untuk beberapa area concern untuk khususnya si Solana. Hopefully bisa terbantu untuk teman-teman sekalian. Dan sebentar kita lihat secara daily-nya ya secara daily-nya kita bisa lihat ya dia coba hold ataupun bertahan nih. Ya reclaim kembali terhadap EMA 55 sebelumnya udah breakdown. Ya sekarang posisinya lagi hold di atas EMA 55. Tinggal perhatikan sekali lagi aja area ini. Kalau area ini kembali terbreakdown maka akan ngejar next area target bawah yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Karena kita bisa lihat juga dia udah overextend terhadap EMA 200-nya, bukanlah nggak hal yang mungkin untuk dia soon or later akan visit nih. Posisi sekarang di EMA 200 di sini, ini tuh di level area 56,55 dolar. Ya bisa aja nanti dia berprogres, ya mungkin di sini lebih sideways kalau memang terjadi rejection dan akan di follow atau dihampiri sama EMA 200 ya. Jadi itu beberapa bahan pertimbangannya untuk teman-teman untuk si Solana ya. Untuk area resistennya kemudian juga beberapa area yang
bisa dipertimbangkan untuk buyback si Solana. Itu aja update dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, selamat profit.